I used to think that my life was a tragedy, but now I realize it's a fucking comedy. Ada yang aneh dari kalimat itu, lucu tapi nggak bikin ketawa, malah bikin merinding. Karena bukan cuma Arthur yang pernah ngerasa kayak gitu, kita juga, kita semua. Pernah nggak kamu diem di kamar sendiri, lampu udah mati, tapi otakmu belum ikut tidur? Dia terus muter, ngebayangin hal-hal buruk yang belum terjadi. Besok bakal gagal, orang-orang pasti ngejudge kamu. Semua yang kamu lakuin kayaknya salah aja. Padahal kenyataannya belum tentu kayak gitu. Dan parahnya, kamu sadar itu cuma pikiran, tapi tetap aja kamu percaya. Kenapa bisa begitu? Jawabannya, karena otakmu nggak dirancang buat bikin kamu bahagia. Otakmu dirancang buat bikin kamu selamat. Dan bagian dari usaha untuk menyelamatkanmu adalah dengan bikin kamu berpikir negatif. Inilah yang disebut negativity bias. Kecenderungan alami otak manusia untuk fokus ke hal negatif lebih dari yang positif. Menurut studi, sekitar 70% isi pikiran manusia dalam sehari adalah negatif. Dan itu bukan salah kamu. Itu desain otak sejak zaman nenek moyang kita masih lari-larian dari harimau. Di masa purba, yang mikir negatif bisa selamat, yang cuek mati. Maka otak mewarisi pola itu. Lebih baik parno daripada jadi mangsa. Sayangnya, zaman udah berubah. Kita nggak lagi dikejar harimau, tapi otaknya masih aja hidup di mode bertahan. Bayangin gini, kamu lagi santai nonton YouTube, tiba-tiba ada suara tok 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 di jendela. Otak kamu langsung mikir, maling. Padahal cuma kucing lewat. Itu amigdala yang bekerja. Dia nggak nunggu bukti, dia langsung bereaksi. Atau pas kamu WhatsApp-an sama gebetan, terus dia lama bales. Padahal bisa aja dia lagi mandi, tapi otak kamu udah panik. Aku salah ngomong ya, dia nggak suka aku? Lagi-lagi, otakmu lebih duluan menyiapkan skenario buruk karena dia merasa itu lebih aman. Ini karena amigdala bekerja lebih cepat daripada bagian otak yang rasional. Jadi, sebelum logikamu sempat bicara, panik udah duluan ambil alih. Dan ini nggak cuma bikin kamu cemas, ini bikin kamu capek. Karena terus-menerus hidup dalam mode waspada. Otakmu ngira kamu masih hidup di hutan, padahal kamu cuma lagi nunggu chat balesan. Jadi sekarang jelas, negativity bias bukan kelemahan, tapi program lama yang belum update. Software zaman batu yang masih kita pakai di zaman digital. Dan disinilah tragedinya. Seperti Arthur, dia nggak bisa bedain lagi mana realita, mana ketakutan. Sampai akhirnya, tragedi jadi komedi. Tapi bukan komedi yang lucu, komedi yang pahit, yang ngebunuh dari dalam. Jadi, otak kita memang menipu kita. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah kita cuma korban dari sistem alarm yang rusak? Atau bisa nggak kita lawan balik? Setelah tahu kalau otak kita memang didesain buat mikir negatif, pertanyaan selanjutnya bukan lagi, kenapa gue overthinking? Tapi, aku bisa ngelawan ini nggak? Jawabannya, bisa. Tapi bukan dengan cara yang biasa. Karena ini bukan pertarungan fisik. Ini bukan kayak mukul alarm biar diam. Ini lebih ke belajar untuk menyadari bahwa alarmnya nyala, tapi belum tentu darurat. Ada satu kemampuan manusia yang luar biasa, dan nggak semua makhluk punya, kesadaran atas pikiran sendiri. Ini disebut metakognisi. Artinya, kamu nggak cuma mikir, tapi kamu juga bisa mikir tentang apa yang kamu pikirin. Analoginya kayak kamu lagi nonton bioskop, tapi tiba-tiba sadar kamu lagi nonton. Kamu bukan filmnya, kamu adalah penonton. Nah, begitu juga dengan pikiran negatif, kamu bisa ngelihatnya,
tanpa harus terjebak di dalamnya. Tapi ini nggak semudah kelihatannya. Kita hidup di dunia yang kebanyakan ngajarin kita buat positif terus. Tapi justru, makin kamu lawan pikiran negatif dengan keras, makin dia nempel. Pikiran negatif itu bukan musuh yang harus dihancurkan. Dia lebih kayak anak kecil yang ketakutan, makin kamu bentak, makin dia nangis. Tapi kalau kamu duduk, dengerin, dan bilang, "Oke, aku denger kamu, tapi aku nggak harus nurutin kamu." Pelan-pelan dia reda. Masukkan konsep CBT atau Cognitive Behavioral Therapy. It works through changing the negative. In the case of depression, it works in changing the negative perceptions so that the person no longer sees things in terms of black and white, which is mainly black. And more basically, it changes the biased beliefs such as I'm no good or I'm a failure or I'm unlovable and so on. Metode untuk mengenali pola pikir, mempertanyakan kebenarannya, dan menggantinya dengan pola baru yang lebih realistis. Kamu punya pikiran, aku pasti gagal di wawancara. CBT ngajarin kamu buat tanya balik. Apa buktinya? Apa selalu begitu? Kalau gagal, apa dunia beneran kiamat? Lama-lama otakmu belajar, oh, nggak semua pikiran harus dipercaya. Anggap aja pikiran itu kayak notifikasi di HP. Dia muncul, tapi kamu punya pilihan. Buka, abaikan, atau langsung mute. Yang penting kamu sadar, kamu yang pegang HP-nya, bukan sebaliknya. Kalimat ini kelihatannya sepele, tapi powerful banget. Karena selama ini kita terlalu sering yang ngira, kalau gue mikirnya buruk, berarti hidup gue beneran buruk. Padahal enggak. Pikiran bukan realita. Pikiran itu refleksi. Dan refleksi bisa bengkok. Jadi, bisakah kita ngendaliin pikiran negatif? Bisa. Tapi bukan dengan membunuhnya, tapi dengan mengenalinya, lalu melepaskannya. Sampai di titik ini, kita tahu otak kita memang diciptakan waspada. Tapi bukan berarti kita harus terus hidup di bawah bayangannya. Welcome to the desert of the real. Ada momen ketika Neo sadar bahwa dunia yang dia takuti selama ini ternyata cuma kode, ilusi. Dan begitu dia sadar, dia berhenti lari. Dia mulai melangkah, mulai melawan. Itulah yang terjadi juga dengan pikiran negatif. Saat kita mulai menyadari bahwa pikiran bukan kebenaran mutlak, dan dari situ lahirlah kebebasan. Frankl bukan orang sembarangan. Dia seorang psikiater yang selamat dari kamp konsentrasi Nazi. Di tempat paling gelap yang bisa dibayangkan manusia, dia menemukan satu cahaya, bahwa manusia masih punya pilihan, bahkan ketika semuanya diambil. Dan kamu juga punya ruang itu. Saat pikiran negatif datang, kamu bisa berhenti sejenak, tarik napas, dan memilih mau percaya atau cuma lihat, mau bereaksi atau diam sebentar. Selama ini kita diajarin bahwa hidup itu tentang mencari kebahagiaan. Tapi otakmu bukan diciptakan untuk itu. Otakmu diciptakan untuk bertahan. Tapi manusia bukan sekadar otak. Manusia punya kesadaran. Dan dari kesadaran lahir satu hal yang luar biasa, makna. Kita mungkin gak bisa menghapus semua pikiran negatif, tapi kita bisa memberi makna baru padanya. Kita bisa menjadikan mereka alarm, bukan penjara. Kita bisa hidup berdampingan tanpa harus tunduk. Kita dilahirkan dengan otak yang takut, tapi juga dengan hati yang sadar. Dan di antara keduanya, kita punya pilihan. Jadi hari ini, jangan buru-buru usir pikiran negatifmu. Dengarkan, terima. Tapi ingat, kamu bukan mereka. Kamu lebih besar dari itu.